Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Nah, maka dari itu simak terus videonya ya. Nah, di dalam keselamatan kerja ini kita akan mempelajari 4 hal, yaitu yang pertama, apa saja sih prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang kedua ada tata tertib ketika kita memasuki ruang laboratorium. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari tentang apa saja sih simbol-simbol yang ada di dalam laboratorium. Lalu yang terakhir kita akan mempelajari tentang apa saja sih alat-alat yang ada di laboratorium dan apa saja sih bahan-bahan yang berbahaya yang ada di dalam laboratorium. Nah, yang pertama kita akan menginjak kepada mempelajari tentang prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang pertama, ketika kita memasuki ruang laboratorium, kita harus dalam keadaan sehat fisik dan sehat mental. Mengapa? Karena ketika kita memasuki ruang laboratorium, kita akan dihadapkan dengan bahan-bahan yang sangat berbahaya di dalam laboratorium, dan terutama bahan-bahan yang berbahaya itu sangat beracun. Nah, ketika kalian tidak sehat fisik, maksudnya ketika kalian sakit, kalian akan mudah terkena cairan yang beracun. Nah, kalian akan tambah sakit nantinya. Lalu yang kedua, ketika kita memasuki ruang laboratorium untuk praktikum, kita harus mematuhi tata tertib yang ada dan harus berdisiplin dalam kegiatan praktikum. Lalu yang ketiga, ketika kita memasuki ruang laboratorium, kita harus menghitung dan meneliti jumlah alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Takutnya ketika kita sudah mau mempersiapkan praktikum, salah satu bahan dan alat yang kita butuhkan tidak ada. Nah, ketika kita mengetahui dan mengecek dulu, kita bisa melaporkannya kepada laboran dan dipersiapkan alat-alat dan bahan yang baru. Lalu selanjutnya, ketika kita memasuki ruang laboratorium, kita tidak boleh ceroboh dalam menggunakan dan menempatkan alat-alat laboratorium. Nah, lalu yang kelima, kita harus menjaga kebersihan ruangan dan alat-alat praktikum, dikarenakan ketika kita sudah praktikum, nah ada praktikan lain dari kelas lain yang akan menggunakan ruang dan alat-alat laboratorium tersebut. Nah, enak kan kalau ketika kita sudah praktikum, ruang laboratoriumnya sudah bersih lagi. Jadi teman-teman kalian yang ingin praktikum lagi tidak kesusahan dan harus membersihkan ruangan itu lagi. Lalu yang selanjutnya, ketika kita memasuki ruang laboratorium, kita harus menggunakan alat-alat pelindung diri, yaitu seperti jas laboratorium, masker, dan latex. Nah, yang terakhir, kita harus mengutamakan kejujuran, dikarenakan jujur itu sebagian identitas dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah selesai mengadakan praktikum, nah salah satu dari kalian itu tidak jujur. Nah, tidak jujur dalam hal misalkan menghilangkan salah satu alat-alat atau mencuri alat-alat laboratorium. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi adalah semua pihak terkait yang ada di laboratorium itu tersebut, termasuk kalian juga para siswa. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata tertib ketika kita memasuki ruang laboratorium. Nah, yang pertama, siswa dilarang masuk tanpa seizin guru atau laboran. Lalu yang kedua, siswa dilarang membawa makanan atau minuman masuk ke dalam laboratorium. Nah, mengapa demikian?
Karena ketika kita memasuki ruang laboratorium, nah kita dihadapi dengan bahan-bahan atau zat kimia yang berbahaya. Nah, otomatis makanan dan minuman itu terkontaminasi oleh zat-zat kimia berbahaya yang nantinya kalau kita memakan, nah, akan menjadi racun di dalam tubuh kita dan kalian akan sakit. Nah, selanjutnya siswa dilarang membawa alat dan bahan laboratorium keluar laboratorium tanpa seizin guru ataupun laboran. Nah, kita harus mendapatkan izin apakah alat-alat laboratorium ini boleh dibawa keluar, karena kan kalau masih sekolah atau masih sekolah menengah ada pelajaran praktikum yang di luar laboratorium. Nah, otomatis kan dapat membawa salah satu alat-alat laboratorium itu. Nah, lalu selanjutnya, ketika kita ingin mau memasuki ruang laboratorium, kita harus menggunakan alat pelindung diri berupa jas laboratorium. Nah, seperti ini ya penampakannya. Jas laboratorium yang benar adalah seperti ini. Lengannya panjang, lalu ketika dipakai, nah ini jasnya hanya sampai lutut saja. Lalu dan selanjutnya ketika kita memasuki ruang laboratorium, kita harus memakai masker ya, memakai masker yang seperti ini. Seperti ini ya, harus benar-benar tertutup agar kita tidak terkontaminasi zat-zat yang berbahaya. Tetapi ketika memasuki ruang laboratorium, kita tidak boleh memakai masker yang seperti ini. Nah, karena masker ini mudah menembus air, tidak tahan air. Nah, seharusnya menggunakan masker yang tahan air, seperti masker yang ada di rumah sakit. Nah, lalu yang kelima, bahan praktikum harus digunakan secara secukupnya. Nah, lalu yang keenam, siswa dilarang bermain di dalam laboratorium, karena nanti ketika siswa bermain lari-lari di dalam laboratorium, nah alat-alat laboratorium itu ada yang pecah, nah harus mengganti. Lalu yang ketujuh, siswa yang memecahkan alat yang ada di laboratorium harus mengganti sesuai dengan petunjuk laboratorium. Nah, yang kedelapan, apabila terjadi kecelakaan kerja, segera lapor pada guru atau petugas laboran agar kalian yang terkena cairan-cairan kimia dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Nah, yang selanjutnya, menjagalah kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai mengotori ruangan laboratorium, karena yang memakai ruang laboratorium tidak hanya kalian, tetapi ada teman-teman kalian juga yang mau mengadakan praktikum. Lalu selanjutnya, setelah selesai praktikum, alat dan bahan seharusnya diletakkan pada tempat yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, jangan sampai ketika kalian selesai praktikum, nah dibiarkanlah alat-alat praktikum itu di meja laboratorium. Nah, jangan, harus diletakkan di tempat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh laboran. Lalu yang ke-11, sebelum meninggalkan lab, harap meja dan kursi diletakkan dengan rapi, seperti kalian pertama memasuki ruang laboratorium. Nah, lalu bagian ketiga, kita akan mempelajari tentang simbol-simbol bahaya yang ada di dalam laboratorium. Simbol yang harus kalian ketahui itu sebenarnya ada banyak ya, tetapi di tingkat SMA ini kalian wajib mengetahui 6 simbol yang ada di laboratorium. Nah, yang pertama, bahan yang mudah
meledak. Nah, bahan-bahan yang mudah meledak ini contohnya yaitu ada diethil ether. Nah, diethil ether ini berupa cairan. Nah, dan juga gas pemadam yang ada di dalam laboratorium. Nah, cara untuk kita menghindari ledakan ini adalah kita harus mematikan api ketika sudah terjadi kebakaran kecil. Nah, jangan sampai kita bermain-main dengan api dan didekatkan dengan cairan-cairan kimia, pasti nanti akan terjadi ledakan. Lalu yang kedua ada simbol mudah iritasi. Nah, simbol iritasi ini sangat sekali rentan terhadap kulit ya. Kulit kita ketika terkena cairan yang mudah iritasi ini akan gatal-gatal dan timbul ruam karena namanya saja sudah mudah iritasi. Nah, pastinya ketika mengenai kulit akan terasa gatal. Nah, maka dari itu untuk menghindari kejadian seperti itu, kita memasuki ruang lab harus menggunakan latex dan alat pelindung diri lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada simbol bahan yang mudah meledak. Nah, untuk menghindari ledakan kita harus menghindarkan bahan-bahan yang mudah meledak ini dari gesekan, benturan, dan yang lain-lain agar terhindar dari yang namanya ledakan. Contoh bahan-bahan kimia yang mudah meledak yaitu adalah KClNO3 atau potasium klorat. Lalu selanjutnya ada bahan yang mudah bersifat korosif. Nah, bahan yang bersifat korosif ini sangat berbahaya ketika bahan-bahan kimia ini bersentuhan dengan kulit. Nah, ketika bersentuhan dengan kulit kita akan terasa gatal, iritasi, merah-merah, dan muncul ruam-ruam yang ada di sekitar kulit. Nah, bahan-bahan yang bersifat yang seperti ini mudah korosif, contohnya adalah HCl atau asam klorida. Lalu selanjutnya yaitu simbol bahan yang mudah bersifat racun. Nah, bahan-bahan yang mengandung racun ini sangat berbahaya ketika masuk ke dalam tubuh kita. Ya, otomatis kita akan merasa sakitan dan keracunan lah intinya. Nah, bahan-bahan yang seperti ini contohnya yaitu adalah metanol. Nah, ketika sudah terlanjur tertelan, kita harus mengantisipasinya dengan cepat-cepat memuntahkan cairan yang sudah tertelan itu. Nah, diimbangi dengan minum susu serta minum air putih yang banyak agar racun di dalam tubuh kita yang tertelan tadi itu hilang karena sudah dinetralisir dengan minum susu. Lalu selanjutnya ada bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Nah, bahan-bahan yang bersifat radioaktif ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, contoh bahan-bahan yang bersifat radioaktif ini contohnya adalah uranium. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih alat-alat yang ada di dalam laboratorium dan apa saja fungsinya. Nah, yang pertama ada alat mikroskop. Nah, mikroskop itu apa? Nah, mikroskop itu fungsinya itu adalah untuk melihat makhluk hidup mikroskopis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Contohnya adalah bakteri, virus. Nah, dengan bantuan alat mikroskop ini kita dapat melihat wujud dari makhluk hidup mikroskopis seperti bakteri dan virusnya. Ada alat yang bernama oven. Nah, oven di dalam laboratorium ini tentu berbeda dengan oven yang ada di dalam rumah kalian. Nah, apa sih fungsi oven yang ada di dalam laboratorium ini? Mengapa sih kok di dalam laboratorium itu ada oven? Nah, bukan seharusnya oven ada di dapur ya? Nah, maka dari itu saya akan memberikan
kalian ulasan tentang oven yang ada di dalam laboratorium ini. Nah, oven di dalam laboratorium ini berfungsi untuk mensterilkan alat-alat yang ada di dalam laboratorium sebelum digunakan praktikum. Nah, mengapa sih harus disterilkan? Agar tidak ada kontaminan atau kontaminasi bakteri-bakteri ketika alat-alat mau digunakan untuk praktikum. Lalu yang ketiga, ada alat yang namanya mortal dan alu. Nah, apa sih fungsi mortal dan alu itu? Nah, mortal dan alu berfungsi untuk menghaluskan bahan-bahan praktikum yang sifatnya padat. Nah, agar supaya halus. Fungsi dari alu ini untuk menumbuk bahan-bahan yang bersifat padat. Lalu selanjutnya ada alat yang namanya adalah bunsen. Nah, apa sih fungsi bunsen itu? Nah, bunsen berfungsi untuk memanaskan suatu larutan. Nah, bunsen ini seperti lilin yang di dalamnya ada sumbu. Ketika kita membuka tutup dari bunsen ini, ada sumbu yang untuk menyalakan api. Nah, ketika mau dipadamkan, kita harus memadamkan menggunakan tutupnya. Harus ditutup begitu saja. Jangan menggunakan tangan untuk memadamkan apinya karena terasa panas. Lalu selanjutnya ada alat praktikum yang namanya adalah pinset. Nah, fungsi pinset ini adalah untuk mengambil suatu bahan kimia yang bahaya jika dipegang menggunakan tangan kita. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya kaki tiga. Nah, kaki tiga itu adalah suatu penyangga untuk meletakkan yang di bawah untuk meletakkan bunsen, lalu yang di atas untuk diletakkan suatu larutan, suatu tabung yang berisi tabung. Lalu selanjutnya ada alat yang bernama kaki tiga. Apa sih kaki tiga itu? Apa fungsi kaki tiga? Nah, kaki tiga berfungsi untuk penyangga bunsen untuk memanaskan suatu larutan. Nah, di atas kaki tiga itu diletakkan suatu tabung. Nah, lalu diisi oleh cairan tabung itu. Nah, nanti akan memanaskan suatu larutan menggunakan tabung dan penyangga kaki tiga. Nah, lalu selanjutnya ada rak tabung reaksi. Apa sih fungsi rak tabung reaksi? Nah, untuk meletakkan suatu tabung reaksi diletakkan di rak tersebut. Nah, agar tidak pecah atau tidak pecahlah saat praktikum. Lalu selanjutnya yaitu ada gelas arloji. Nah, apa sih fungsi dari gelas arloji itu? Nah, fungsi dari gelas arloji untuk meletakkan bahan-bahan bahan-bahan praktikum yang berupa serbuk atau